Di tahun 2020 ini, virus corona menggemparkan dunia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri. Di Indonesia sendiri, bermula dari 2 orang yang terinfeksi virus ini. Lama-kelamaan, orang yang terjangkit COVID-19 ini semakin bertambah. Seiring bertambahnya pasien COVID-19, pemerintah memberikan himbauan untuk melakukan social distancing dan juga lockdown di daerah yang berzona merah. Selain itu, kegiatan yang melibatkan banyak orang ditiadakan untuk sementara. Termasuk pembelajaran digantikan menjadi pembelajaran online. Semua itu dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 agar tidak bertambah banyak orang yang terjangkit virus ini. Adanya virus ini menyebabkan terhentinya segala aktivitas yang ada. Salah satu bidang yang begitu terpukul yaitu bidang perekonomian. Karena banyak yang berhenti bekerja karena adanya lockdown. Bagaimana proses penularan dari COVID-19 ini? Penularan dari virus ini sangat mudah, apalagi ketika ada banyak kerumunan orang. Karena hanya dengan bersentuhan saja sudah dapat menularkan virus ini. Tak heran jika penderita COVID-19 ini semakin bertambah dari hari ke hari. Maka dari itu, kita dihimbau untuk menghindari terlebih dahulu berkumpul dengan banyak orang, mengingat mudahnya penularan COVID-19 ini. Kewaspadaan sangat diperlukan dalam situasi saat ini. Namun, tidak perlu merasa terlalu takut dengan situasi saat ini. Jika kita terlalu takut, dapat menyebabkan tubuh menjadi down dan sakit. Saat ini banyak sekali informasi tentang ciri-ciri penderita COVID-19 dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Dan informasinya pun dapat diakses melalui media sosial dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi, kita dapat sedikit lebih merasa tenang. Lalu, seperti apa ciri-ciri orang yang terjangkit virus corona? Ciri-ciri orang yang terinfeksi corona yaitu mengalami sesak nafas, demam tinggi, dan batuk kering. Sebenarnya, gejalanya seperti penyakit flu pada umumnya. Ada pula orang yang terinfeksi corona namun tanpa ada gejala. Artinya, penderita tersebut terlihat sehat-sehat saja. Namun, dia dapat menularkan virus ini kepada orang lain. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ini? Untuk membantu memutus rantai penularan dan juga meringankan pekerjaan dari tim medis, kita dapat melakukan upaya agar tidak terinfeksi virus corona. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Oleh sebab itu, cara pencegahannya terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi virus ini. Yang pertama, menerapkan physical distancing.
yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan tidak keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak, selalu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, menghindari kontak dengan penderita COVID-19, menghindari berkunjung ke tempat yang berzona merah, dan menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Hal-hal tersebut harus tetap dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai warga negara yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila, maka kita dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut. Contohnya, dengan tetap menjaga persatuan untuk saling menjaga dari virus corona, toleransi, dan saling membantu. Harapan saya, semoga pandemi ini segera berakhir, agar aktivitas dapat berjalan normal kembali. Perlunya menahan ego diri sendiri untuk keamanan bersama. Mari wujudkan harapan kita semua dengan kerjasama menyelesaikan masalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.